Siap kembali ke timnas, Lily Pali kirim pesan menohok ke Sintayong. Pantau Liga 1, asisten baru Sintayong berburu pemain. Kena sindir oleh Romani sosok yang dimaksud Justin Hubner. Tanpa Wilber Jardim dan James Traven, Indra Syafri panggil 32 pemain. Jadi, simak terus berita Timnas Pers selengkapnya. Siap kembali ke timnas, Lily Pali kirim pesan menohok ke Sintayong. Terlihat mencolok bersama klubnya Borneo FC di pekan pertama Liga 1 musim ini, Stefano Lily Pali bak beri kode siap gabung skuad asuhan Sintayong selagi dipantau asisten pelatih timnas. Borneo FC sukses mengawali Liga 1 musim ini dengan gemilang pada Senin kemarin dengan mengalahkan Semen Padang dengan skor 3-1 di Stadion PT IKA Jakarta. Stefano Lily Pali sukses mencetak sebuah gol pembuka pada menit keempat sebelum Rosenberg da Silva dan Leo Gaucho menambah 2 gol lagi untuk tim tamu. Meski mencetak gol, sang pemain berusia 34 tahun itu tetap tidak mau memuji dirinya sendiri, malahan lebih menyoroti permainan timnya yang lebih bagus. Selain itu, ex-pemain Bali United tersebut juga menyadari bahwa Borneo FC masih perlu memperbaiki beberapa hal. Kendati mampu menang cukup telak, Lily Pali menyayangkan ketidakmampuan Borneo untuk menjaga gawang tetap bersih dan meraih clean sheet di laga ini. Namun terlepas dari itu, ternyata para asisten pelatih Sintayong di Timnas Indonesia hadir langsung dalam laga tersebut. Mereka meliputi Choi In-chol, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu, dan asisten pelatih khusus Departemen Striker Yong Ki-hun. Diketahui Ki-hun baru direkrut pada bulan Agustus ini demi meningkatkan kualitas lini serang Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Stefano Lily Pali adalah seorang penyerang yang sudah lama tidak mendapatkan panggilan membela skuad Garuda. Sang penyerang berusia 34 tahun itu pernah membela Timnas Indonesia dalam 30 pertandingan, namun panggilan terakhirnya dari Sintayong adalah pada September 2023 lalu, yaitu ketika Timnas Indonesia menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday. Di laga itu pun dia hanya bermain selama 19 menit dan mampu memberikan sebuah assist dalam partai tersebut. Namun Sintayong tidak pernah memanggilnya lagi setelah itu, meskipun Lily Pali mengakhiri Liga 1 musim lalu dengan catatan 11 gol dan 17 assist dari 31 laga. Kini ketika para asisten Sintayong memantaunya, terlebih di hadapan pelatih yang khusus diminta untuk meningkatkan kualitas striker di Timnas Indonesia, Stefano Lily Pali pun berhasil membuktikan diri. Dia tak hanya mencetak sebuah gol, melainkan juga sebuah assist untuk Rosenberg da Silva. Timnas Indonesia akan bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai bulan depan. Jadi penampilan ini menjadi modal bagus Lily Pali untuk mencuri perhatian Sintayong. Pantau Liga 1, asisten baru Sintayong berburu pemain. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengirimkan sejumlah asisten pelatih Garuda untuk menyaksikan secara langsung laga Liga 1 musim ini antara Semen Padang versus Borneo FC untuk memantau para pemain yang tampil di laga tersebut. Pada laga yang dihelat di Stadion PT IKA Jakarta itu terlihat ada 4 asisten pelatih skuad Garuda, yakni Yong Ki-hun, Choi In-chol, Jo Byung-guk, dan juga Shin Sang-gyu. Choi In-chol adalah asisten pelatih Sintayong yang sempat memimpin Timnas Indonesia U23 dalam FIFA Matchday tahun lalu. Sementara itu, Shin Sang-gyu adalah pelatih fisik, kalau Yong Ki-hun merupakan pelatih penyerang yang baru ditunjuk oleh Sintayong. Dan Jo Byung-guk jabatannya adalah sebagai asisten pelatih Sintayong. Di situ pun Choi In-chol terlihat memegang daftar susunan pemain sambil menyaksikan laga dan berdiskusi kecil dengan Yong Ki-hun. Apakah tujuan mereka datang adalah untuk memantau talenta pemain Liga 1 untuk diproyeksikan dalam skuad Garuda? Hal ini tentu sangat mungkin, apalagi sebagaimana diketahui Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia Senior dan juga U23. Timnas Indonesia Senior untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan U23 untuk Piala AFF 2024. Tergabung di grup C bersama tim kuat seperti Jepang, Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia.
Tentunya Sintayong membutuhkan amunisi berkualitas demi meraih hasil apik di ajang bergengsi dunia tersebut. Selain itu, Timnas Indonesia U23 juga akan berlaga di ajang prestisius ASEAN Piala AFF 2024, di mana Garuda tergabung di grup B bersama Myanmar, Filipina, Vietnam, dan Laos. Ajang ini dianggarkan bergulir pada 23 November hingga 21 Desember jika tidak ada perubahan. Kena sindir oleh Romani sosok yang dimaksud Justin Hubner. Justin Hubner pernah mengeluarkan sindiran kepada pemain keturunan yang mau gabung Timnas Indonesia setelah skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Ole Romani merupakan sosok yang dimaksud Justin Hubner? Sebelumnya tak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia. Sekarang mereka melihat kami mencapai prestasi dan mereka ingin bergabung. Orang lucu. Tulis Justin Hubner di stories Instagramnya setelah mengantarkan skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 medio Juni lalu. Memang tidak diketahui secara pasti siapa pemain yang kena sindir Justin Hubner, karena sampai saat ini pun belum ada tanda-tanda siapa pemain keturunan tambahan yang bakal memperkuat Timnas Indonesia. Namun melihat perkembangan yang ada, bukan tak mungkin Ole Romani adalah sosok yang dimaksud. Ole Romani sudah didekati oleh PSSI sejak Maret lalu dan dalam podcast bersama Football Premier, penyerang 24 tahun ini mengaku sudah mengadakan komunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia bahkan mengaku mendapatkan tawaran untuk berganti paspor Indonesia, namun saat itu Ole Romani terang-terangan masih mau mempertimbangkan. 4 bulan setelah podcast tersebut, Ole Romani bertemu dengan warga negara Indonesia yang berada di Belanda setelah menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Menariknya, ketika diminta gabung Timnas Indonesia, ia memberikan respon yang berbeda. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romani. Melihat respon tersebut, Ole Romani lebih condong siap untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dan terlepas dari sindiran Justin Hubner, hal ini tentu akan menguntungkan jika Ole Romani mau membela skuad Garuda. Tanpa Wilber Jardim dan James Raven, Indra Syafri panggil 32 pemain. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri telah memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan skuad Garuda Muda, namun tak ada nama Wilber Jardim dan James Raven dalam pemanggilan tersebut. Mengapa? TC Timnas Indonesia U20 akan dimulai terlebih dahulu di Jakarta, yang mana setelah itu pada pertengahan Agustus, mereka akan bertolak ke Korea Selatan untuk menjalani latihan sekaligus turnamen menghadapi Thailand, Argentina, dan Korea Selatan. Turnamen tersebut digelar pada tanggal 28 Agustus sampai 1 September mendatang. Setelah dari Korea Selatan, Garuda Nusantara akan kembali melanjutkan latihan di Jakarta. Namun jelang rangkaian TC tersebut, Indra Syafri sebelumnya sudah memastikan bahwa Wilber Jardim dan James Raven tidak bisa ikut bersama Timnas Indonesia U20. Alasannya, kedua pemain itu harus membela klubnya masing-masing di luar negeri, apalagi TC tersebut digelar bukan agenda FIFA. Hingga akhirnya Wilber Jardim dan James Raven tidak bisa datang ke Indonesia. Selain dua nama itu, Indra Syafri juga tidak mengikutsertakan nama Muhammad Kafiatur, sebab pemain Dewa United itu sedang proses penyembuhan cedera usai membela Timnas Indonesia U19 di ASEAN Cup U19 lalu. Mayoritas pemain-pemain yang dipanggil Indra Syafri tidak banyak berubah seperti waktu di ASEAN Cup U19 2024. Hanya ada beberapa tambah seperti Jidabin yang kembali dipanggil Indra Syafri. TC ini sendiri dipersiapkan sebagai langkah awal Garuda Nusantara sebelum terjun ke kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ya, Timnas Indonesia U20 tergabung ke dalam grup F bersama Timor Leste, Maladewa, dan Yaman, di mana ajang tersebut akan digelar pada 21 hingga 29 September mendatang. Timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dalam babak tersebut dan seluruh pertandingan grup F akan digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat.